Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Dalam hal kuantitas, klan iblis hanya berada di urutan kedua setelah iblis pedang ganda, tetapi klan iblis tidak hanya dibentuk dari iblis kecil hanya mampu berfungsi sebagai umpan meriam. Mereka tersebar dari pangkat iblis kecil ke pangkat raja iblis, dan raja klan iblis, peringkat keempat dari 72 dewa iblis, dewa kematian Samigina. Untuk alasan ini, meskipun klan iblis sangat banyak, tingkat kekuatan mereka sangat berbeda, dari iblis kecil terlemah hingga dewa iblis keempat. Kekuatan mereka secara keseluruhan juga cukup besar, kedua setelah suku naga iblis. Itu sampai-sampai klan dari dua dewa iblis lain di atasnya dalam peringkat jauh lebih rendah daripada klan iblis. Dewa kematian Saminaga, yang dikenal oleh kerabatnya sebagai garis iblis adalah satu-satunya yang didengarkan oleh semua klannya. Karakter terbesar klan iblis berbohong dalam kemampuannya untuk berevolusi. Itu hanyalah ras iblis paling ahli dalam berevolusi, bahkan iblis kecil terlemah pun memiliki kesempatan untuk naik ke tingkat raja iblis dengan keberuntungan yang cukup. Kavaleri iblis di hadapan mereka terdiri dari iblis bengis dari langkah keempat, berjumlah 50. Tunggangan mereka adalah kuda iblis. Kuda iblis benar-benar hitam pekat, tubuh mereka ditutupi garis-garis merah tua dan seperti iblis, mereka memiliki sepasang tanduk di bagian depan mereka, memberi mereka penampilan binatang berkaki empat yang mengerikan. Kuda iblis mimpi, sama seperti tuannya, berada di langkah keempat. Dilaporkan, kuda iblis yang paling kuat bisa mencapai langkah ke-9, menjadi raja kuda iblis yang tangguh. Anggota dari dua regu pemburu iblis melihat pada saat yang sama ke Long Hao Shen. Dalam pertempuran 12 melawan 50, mengingat bahwa 50 iblis disertai dengan 50 tunggangan, mereka tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk menang. Itu tidak berarti apa-apa tentang fakta bahwa mereka sudah menembus jauh ke dalam provinsi tengah iblis, di mana membiarkan satu musuh pergi akan mengakibatkan masalah besar. Long Hao Shen melakukan gerakan tangan, mengisyaratkan rekan satu timnya untuk menjaga diri mereka tetap tenang. Berjalan ke depan, kedua tangannya di belakang punggungnya, dia mengenakan ekspresi angkuh di wajahnya, dengan cepat mendekati kavaleri iblis. Tim iblis bengis dengan cepat mendekat. Mereka dipimpin oleh iblis yang sangat tinggi, yang kuda iblis juga terlihat jauh lebih mengesankan daripada yang lain. Dengan kilatan api, kuda-kuda iblis tiba pada jarak 20 meter dari Long Hao Shen sebelum berhenti. Kemudian, iblis yang mengendarainya turun darinya dan berjalan menuju ke arah Long Hao Shen. Komandan Grand Iblis ini memiliki sepasang tanduk berbentuk spiral, sayap seperti kelelawar, memiliki tubuh yang mengesankan dan cakar yang sangat besar, penampilan yang tampak garang. Tubuhnya membawa bau amis yang intens, mengeluarkan uap hijau tipis. Di klan iblis, iblis bengis termasuk dalam faksi kekuatan absolut, dan ahli dalam pertempuran jarak dekat, takut akan sihir, terutama sihir tipe api. Fakta bahwa dia mampu menumbuhkan sayap bersaksi bahwa Grand Iblis ini sudah memiliki kultivasi di tingkat langkah ke-6, memiliki kemampuan terbang. Pada level ini, dia bisa disebut sebagai komandan iblis. Cukup, berdiri di sana. Jangan lebih dekat dengan tubuh kotormu. Long Hao Shen memerintahkan dengan dingin. Bertentangan dengan harapan, iblis itu benar-benar mendengarkan dan berhenti, tetapi berteriak sebagai tanggapan, bahkan jika Anda adalah bangsawan klan bulan, Anda tidak memiliki hak untuk menghina saya, komandan iblis. Beri aku namamu, iblis bulan. Iblis peringkat tinggi semuanya bisa berbicara bahasa manusia, dan di antara mereka, iblis klan bulan adalah yang paling menyukainya. Ini juga alasan mengapa Long Hao Shen berbicara secara alami kepada Grand Iblis ini. Tetapi sebagai perbandingan, lidah manusia Grand Iblis jelas jauh lebih. Long Hao Shen mendengus dingin, dan dia dengan gesit melemparkan lambang ke Grand Iblis ini. Komandan Iblis membuat tergesa-gesa untuk menangkapnya di telapak tangannya yang lebar. Kemudian, mata hijau gelapnya menyusut dengan keras, dan lambang di tangannya hampir jatuh. Tiba-tiba melangkah maju, dia tiba-tiba berlutut di depan Long Hao Shen. Bangsawan klan bulan yang terhormat, saya meminta maaf atas pengampunan Anda atas perilaku impulsif saya sebelumnya. Komandan iblis ini segera menjadi jauh lebih halus.
Dia masih membawa lambang ini di tangannya, tetapi tidak berani mendekat. Dengan cahaya putih, lambang itu kembali di tangan Long Hao Shen, tepatnya dari kekuatan menarik tungku spiritual suci menggunakan energi tertentu, dan tidak benar-benar memiliki sifat cahaya, jadi Long Hao Shen tidak takut ketahuan karenanya. Yang paling penting adalah tidak membiarkan lawan mendekat. Bagaimanapun, mereka adalah manusia, dan dengan demikian, mereka akan dengan mudah ditemukan oleh iblis dengan indera penciuman yang baik seperti iblis jika dia tidak memiliki lambang pelindung ini. Berdiri, katakan padaku, kemana kamu akan menuju? Long Hao Shen berkata dengan ekspresi mendominasi, pas dengan penampilannya yang tampan sambil memberikan kesan anak manja. Meskipun demikian, ini adalah pertama kalinya dia mengambil perilaku seperti itu, yang tampak jelas tidak wajar dan goyah darinya. Komandan Iblis dengan hormat menyatakan, bangsawan klan bulan yang terhormat, kami adalah bala bantuan yang dikirim untuk eksplorasi gua berdesis oleh klan kami. Gua mendesis sunyi. Long Hao Shen sangat terkejut, tempat seperti apakah itu? Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Komandan Iblis menjawab, ini adalah gua yang ditemukan oleh klan Iblis kita. Iblis klan Samigina yang agung telah melaporkan keberadaannya kepada penguasa tertinggi kita, Kaisar Dewa Iblis. Menurut pengamatan Iblis klan kami, tampaknya gua berdesis ini adalah tempat yang cukup tidak biasa. Beberapa pasukan kami sedang menjelajahinya, ketika kami menerima beberapa sinyal yang membutuhkan bantuan dan berangkat sebagai bala bantuan. Meskipun dia jelas merasa takut dengan status Long Hao Shen, dia menghindari mendekati subjek gua berdesis, menekankan fakta bahwa Kaisar Dewa Iblis sudah mengetahui situasi gua ini. Long Hao Shen mendengus dingin, jika aku tidak salah menebak, gua mendesis sunyi yang kamu bicarakan ini seharusnya berada di sisi lain bukit, kan? Perubahan besar muncul di ekspresi wajah Komandan Iblis, tanpa sadar bertanya sebagai reaksi, kamu. Bagaimana Anda tahu tentang itu? Long Hao Shen menjawab dengan bangga, di dunia ini, apakah menurutmu ada orang yang melampaui klan bulanku dalam kebijaksanaan? Tenanglah, gua kecil seperti itu tidak cukup untuk menarik perhatian klan kita. Anda dapat mencapai peran Anda sebagai bala bantuan. Pada saat yang sama kata-kata ini keluar dari mulutnya, dia melakukan gerakan cepat dengan tangan kanan di punggungnya, diarahkan ke rekan satu timnya. Tempat ini berada di bawah pegunungan, di lokasi dataran. Sebelum pasukan iblis utama ini muncul, dapat dikatakan bahwa tidak ada makhluk hidup di sana. Seolah memohon pengampunan, Komandan Grand Iblis membungkuk kepada Long Hao Shen sekali lagi, sebelum kembali duduk di punggung kuda iblis milik Nis dengan lambaian tangannya, dia memimpin kavaleri 50 iblis bengis ke depan, ke lokasi yang relatif datar. Mempertimbangkan kemampuan kuda iblis, mereka bisa melewatinya dengan cukup mudah. Karena mereka menuju ke arah yang sama, mereka melakukan perjalanan bersama dengan kelompok Long Hao Shen. Tepat ketika sepertiga dari Grand Iblis pasukan melewatinya, Long Hao Shen tiba-tiba berteriak, mulai. Sosok besar muncul di depannya. Segera, selusin kilatan muncul pada anggota dari dua pasukan pemburu iblis, dan dua sinar yang terbentuk dari energi yang menakutkan meledak. Gerakan Long Hao Shen sebelumnya memiliki dua arti untuk mempersiapkan pertempuran dan tidak meninggalkan siapapun yang hidup. Mulailah, Long Hao Shen tiba-tiba berteriak. Sosok besar Hao Iwe muncul dalam sekejap, dan esensi Enri segera meledak. Dengan menyerap kekuatan yang dilepaskan di sekitarnya, dia membuatnya agar sekutunya tidak terpengaruh. Pada saat kavaleri iblis besar ini muncul, Long Hao Shen sudah membuat persiapannya untuk pertempuran. Hao Iwe memberitahu Long Hao Shen bahwa karena evolusinya, esensi inti kekacauan sekarang akan mengkonsumsi sekitar 80% dari energi spiritualnya, alih-alih menghabiskannya sepenuhnya sekaligus. Ketika kelompok Long Hao Shen masuk di wilayah iblis, pergi tanpa pilihan selain meninggalkan binatang yang tak tergoyahkan, Hao Iwe memilih untuk berjalan sendiri. Bagaimanapun, dia akan terlalu menonjol dengan tinggal di sisi Long Hao Shen. Selain itu, dengan adanya hubungan instan antara mereka berdua seperti kontrak darah mereka, Long Hao Shen tidak mengkhawatirkan keselamatannya. Pada saat dia melihat kavaleri bilis, Long Hao Shen meminta Hao Iwe mulai menyiapkan esensi inti kekacauannya.
Pada saat itu, dia masih belum yakin apakah akan melawan iblis bengis ini atau tidak, tetapi ingin siap untuk berjaga-jaga. Konsumsi HIW memang akan sangat bagus, tetapi setelah mengkonsumsi energi spiritual, paling lama 1 atau 2 jam akan diperlukan untuk memulihkannya kembali. Tetapi jika pertempuran benar-benar dimulai, efek dari esensi inti kekacauan akan sangat besar. Saat itu, jika bukan karena bantuan HIW, pada saat selusin iblis burung muncul, Long Hao Shen dan Leng Xiao tidak akan berhasil melawan mereka. Meskipun demikian, membuat mantra langsung pecah saat memanggil bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Kontrak darah dapat dipanggil dengan pemanggilan instan, tetapi pada saat yang sama, HIW dapat mempertahankan sihirnya sendiri tanpa mengganggunya saat dia dipanggil karena tubuh istimewanya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berhasil dicapai oleh susunan pemanggilan penyihir sebelumnya. 3 berkas cahaya dari esensi inti kekacauan menyebar, memanjang dengan diameter 50 meter di sekitar dan membungkus kavaleri iblis yang terdiri dari 50 orang di dalamnya. Dapat segera dilihat bahwa terlepas dari apakah itu iblis bengis atau kuda iblis mereka, kabut hitam pekat dipancarkan dari seluruh tubuh mereka. Dengan suara teriakan, kavaleri segera turun ke dalam kekacauan. Iblis bengis terutama menggunakan tubuh fisik mereka untuk pertempuran, tetapi sebagian besar dari iblis-iblis tangguh ini mampu bertindak dalam koordinasi, seolah-olah mereka adalah satu entitas. Sama seperti yang terjadi pada klan bulan, bagi klan naga iblis. Energi iblis manapun akan mengandung energi spiritual tipe kegelapan. Mereka memiliki kemampuan untuk menyerap esensi kegelapan di udara dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan kultivasi mereka dengan mencernanya, secara bertahap mencapai keadaan evolusi. Jadi, pada saat pertempuran, salah satu serangan iblis bengis akan dilengkapi dengan atribut kegelapan, diisi dengan kekuatan ekstrim. Tetapi dengan cara yang sama, tubuh mereka akan memiliki sifat tipe kegelapan. Bahkan kombatan kegelapan murni akan menderita pengaruh kekerasan dari esensi inti kekacauan, apalagi iblis bengis yang awalnya memiliki atribut kegelapan ini. Kabut hitam tiba-tiba pecah, menampakkan pemandangan esensi kegelapan di mereka bertiga yang pecah. Tidak hanya itu, esensi inti kekacauan membentuk awan magis yang mengumpulkan bagian paling kuat dari semua sihir menjadi awan ajaib. Semua jenis esensi sihir yang berbeda memperkuat esensi gangguan ini. Semakin besar gangguan unsurnya, semakin kuat efek sihirnya. Ketiga elemen yang dilepaskan HIW mengandung sebagian elemen cahaya, yang efeknya jauh lebih besar daripada api atau air melawan kegelapan. Dalam kabut gelap yang langsung dilepaskan oleh iblis, serangkaian ledakan bergema. Setidaknya sepertiga dari iblis bengis jatuh dari punggung kuda mereka, dan meskipun kekuatan pertahanan kuda iblis ini sangat besar, retakan terlihat muncul di punggung mereka, dan dari situ, darah hitam pekat disemprotkan ke sekeliling. HIW secara alami bukan satu-satunya yang bertindak begitu mereka melihat sinyal Long Hao Shen, anggota lain dari pasukan pemburu iblis segera membuat persiapan pertempuran mereka. Esensi gangguan instan meledak, Keyer menghilang dari belakang punggung Long Hao Shen, dan serangan yang lain meletus dari segala arah. Mereka harus menyelesaikan ini secepat mungkin, yang menyiratkan akan berusaha sekuat tenaga sejak awal. Ini adalah provinsi tengah wilayah iblis, yang menyiratkan bahwa mereka kemungkinan besar akan menemukan iblis, dan harus mengurus pertempuran ini tanpa membuang waktu sedetik pun. Perisai jiwa ilahi raksasa di tangan Wang Yuan membawa cahaya keperakan. Di atasnya, 3 permata telah dimasukkan dengan kuat. Perisai berputar pemisah ruang. Semua iblis bengis dari kavaleri ini dilengkapi dengan tombak, dan di bawah serangan esensi inti kekacauan, mereka hampir tidak bisa menahan kekuatan dengan tombak mereka. Dalam keadaan perjuangan yang panik, kuda iblis yang mereka tunggangi tidak membantu. Ledakan berulang berdering, ketika 5 dari iblis bengis dari kavaleri yang tidak jatuh ke tanah karena esensi inti kekacauan dihancurkan satu demi satu oleh serangan perisai pemisah ruang. Bahkan Long Hao Shen tidak berani bertemu langsung dengan kekuatan luar biasa perisai jiwa ilahi ini, apalagi iblis bengis dari langkah keempat yang kekuatan fisik Wang Yuan sendiri sudah cukup untuk dihancurkan sampai mati. 5 mayat dikirim terbang, jatuh ke tanah seperti debu. Sima Xian juga mengurus 5 iblis bengis lainnya. Di tangannya,
5 peluru cahaya seukuran kepala manusia telah ditembakkan, membawa esensi cahaya yang luar biasa, membombardir dada 5 iblis bengis dengan ganas. Arai peluru suci. Ini adalah salah satu keterampilan baru yang dipelajari Sima Xian. Kali ini, dia akhirnya memiliki sedikit kemiripan dengan seorang penyembuh biasa. Faktanya, meskipun dia adalah seorang healer atau penyembuh yang menggunakan kekuatan brutal, konsentrasi tubuhnya dalam esensi cahaya bahkan lebih besar daripada Luxi. Orang tidak boleh lupa bahwa setelah menjadi ksatria punggawa Long Hao Shen, energi spiritual internal bawaan healer botak ini telah menembus alam menakutkan. Ketika digunakan sepenuhnya, orang bisa membayangkan kekuatan mengerikan dari serangan cahayanya. Kekuatan serangan peluru suci Arai sangat bagus, karena mengandung hampir sepertiga dari energi spiritual Sima Xian. Cahaya menahan kegelapan secara alami, apalagi iblis bengis yang kekuatan kegelapannya telah dilucuti sebelumnya. Dengan hanya lapisan terakhir perlindungan kegelapan yang menutupi tubuh mereka yang terkorosi, bagaimana mereka bisa menanggung kekuatan dahsyat dari peluru suci ini? Meskipun tidak memiliki teror yang sama dengan Wang Yuan yang langsung memenggal kepala mereka, 5 iblis bengis masih dikirim terbang dari kuda mereka, menderita kerusakan serius. Pedang Hibiscus of Light dan pedang Roh Kudus muncul di tangan Long Hao Shen pada saat yang sama saat dia menyerang dengan kecepatan penuh. Tepi putih murni, muatan berduri, dorongan petir, arai pertempuran surgawi, sambaran matahari bersinar, potongan silang ledakan instan, duri cahaya, banyak kemampuan ksatria pembalasan ini dilepaskan secara alami dan berturut-turut dari tangan Long Hao Shen, dan kekuatan mengerikan dari energi spiritual cair yang dijiwai oleh pedang beratnya mewarnainya dengan emas. Setiap serangan yang dia luncurkan setidaknya akan membunuh beberapa iblis. Peri elemen cahaya Yating melayang di punggung Long Hao Shen, melantunkan mantra tanpa gangguan, dan mantra elemen cahaya diluncurkan satu demi satu di Long Hao Shen. Setelah Yating menjadi tungku spiritual Long Hao Shen, mereka dapat dikatakan telah mencapai tingkat koordinasi yang sempurna. Dengan bantuan dari fisiknya sebagai putra cahaya, Yating telah menyelesaikan 2 evolusi. Meskipun konsumsinya setelah pertempuran sebelumnya di atas karavan sangat bagus, dia sudah pulih ke puncaknya setelah hanya 2 hari. Bersama dengan Long Hao Shen, kompatibilitasnya dengan elemen cahaya tumbuh beberapa kali lipatan. Dengan dia di sisinya, Long Hao Shen yang awalnya beberapa kali lipat lebih cepat dari orang biasa untuk memulihkan energi spiritual internalnya, sekarang dapat melakukan hal yang sama dengan lapisan api suci yang mengelilingi tubuhnya. Pada saat mereka mulai menyerang, di tengah formasi iblis bengis ini, ke-13 pemuda pecah dengan serangan terkuat mereka pada saat yang sama, dan hanya beberapa detik kemudian, kavaleri iblis bengis sudah diserang dengan ketakutan. Termasuk komandan iblis bengis, hanya 7 atau 8 dari iblis bengis yang menderita serangan esensi inti kekacauan, nyaris tidak berhasil keluar dari ruang lingkup sihir. Keyer, setelah Long Hao Shen menebas 2 kuda, Long Hao Shen berteriak keras. Adegan fantastis terjadi. 3 meter di atas tanah, siluet hitam tiba-tiba muncul tanpa dasar, dan segera, cahaya putih meletus dari dada Long Hao Shen. Sementara itu, Hao Yue meluncurkan mantra mengambang padanya, dan dengan bantuan tarikan putih yang bersinar, Long Hao Shen terbang seperti sambaran petir ke arah Keyer. Musuh yang tersisa yang masih dalam lingkup efek esensi inti kekacauan sudah tidak ada masalah, karena kedua regu pemburu iblis sudah cukup untuk menangani mereka, tetapi mereka tidak bisa membiarkan komandan iblis lolos. Kemampuan pemikat tungku spiritual suci menghasilkan kecocokan yang sempurna dengan pemahaman diam-diam yang ada di antara mereka berdua. Ketika komandan iblis memperhatikan salah kaprah, dia sudah memiliki luka berat dari esensi inti kekacauan. Terlepas dari ras mereka, ketika menderita serangan mendadak seperti itu, hal pertama yang akan dilakukan iblis manapun adalah mencoba menyelamatkan hidupnya, sebelum mencari penjelasan. Jadi, setelah kuda iblisnya membawanya keluar dari ruang lingkup esensi gangguan, komandan iblis segera berbalik untuk melihat situasinya, sementara iblis bengis yang bergegas keluar bersamanya melakukan gerakan yang sama. Apa yang mereka lihat adalah adegan kacau, adegan pembantaian putus asa dari kavaleri iblis. Mereka tepat pada saat ini, Long Hao Shen dan Keyer sudah menyusul mereka. Setelah menyusul Keyer,
Long Hao Shen segera memegang tubuhnya yang lembut dan lembut di lengannya, tiba-tiba berputar di udara dan melemparkannya dengan kekuatan penuh. Sosok hitamnya terbang di udara seperti meteorit hitam menuju ke Komandan Iblis. Dengan bantuan efek teknik mengambang, Long Hao Shen tidak berhenti pada itu dan sekali lagi menggunakan kemampuan pemikat tungku spiritual sucinya, mengikuti Keyer yang terlempar untuk mengejar Komandan Iblis. Segudang cahaya putih meledak dari tubuhnya, dan dua iblis bengis serta tunggangan mereka berubah menjadi. Mereka masih berada di langkah keempat, dan perbedaan yang mereka miliki antara iblis bila ganda tidak dapat diabaikan. Spesialisasi kavaleri iblis adalah serangan intens dan bukan pertahanan yang intens, meskipun mereka memiliki tubuh yang tangguh dan pertahanan kuat, ada banyak iblis yang lebih mahir menggunakan karapas mereka untuk pertahanan daripada mereka. Detik berikutnya, Long Hao Shen juga tiba, mengayunkan kedua pedangnya yang berat dan memegangnya dengan sepasang serangan cahaya matahari yang menyerang Komandan Iblis pada saat yang bersamaan. Komandan Iblis bisa dikatakan takut sekaligus ketakutan sekaligus ketakutan. Bahkan jika dia bahkan lebih bodoh, ketika melihat energi spiritual emas seperti matahari meledak dari tubuh Long Hao Shen, dia menduga bahwa dia pada dasarnya bukan iblis. Membawa tombak di tangannya, dia memblokir dua pedang Long Hao Shen dengan ledakan keras, tetapi kuda iblis di bawahnya jatuh beberapa langkah ke belakang.